ada tujuan yang menarik bagi investasi asing berikutnya misalnya. Jadi saya kira peran negara, peran BUMN dan antara bersama-sama menyelesaikan diskusi ini secara terintegrasi. Oke, baik. Pak Trubus, tadi kita mendengar sama-sama bahwa Bang Herzaki dan juga pemerintah kita ini masih terus berupaya agar kereta cepat ini bisa dilanjutkan begitu ya, sampai Surabaya, bahkan tadi infonya sampai Banyuwangi. Sementara informasi lainnya yang kita dengar bahwa tiket yang seharusnya dengan harga 1 juta ini di-push demikian rupa sehingga harga 250 sekian, 300 gitu ya, itu aja masyarakat sudah keberatan. Apakah ini mungkin untuk direalisasikan dan juga tetap dengan tujuan utama ya, terbayar hutang-hutang gitu semua? Iya, kalau publik sih mengendalikannya, maksudnya maunya kan murah gitu ya, murah dan terjangkau. Tetapi kalau misalnya 1 juta memang nggak akan mampu, 250.000 aja sudah banyak berat. Itu apalagi dengan kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, dalam kondisi turun ekonomi, tingkat pertumbuhannya tidak baik-baik saja, hanya sekitar 5%, saya rasa nggak akan sanggup, Mbak. Artinya kalau itu mahal. Yang kedua, bahwa publik itu mengendaki pun akhirnya akan memilih moda transportasi lain gitu, tidak menggunakan kereta cepat itu. Kalau kereta cepat dipandang mahal, karena kereta cepat ini kan harus bersaing dengan misalnya dengan pesawat kan gitu ya, yang jauh lebih ini, atau dengan kapal laut kan, kalau jaraknya sampai ke Surabaya atau Banyuwangi ya. Tapi kan persoalannya kemudian publik yang diharapkan itu segera pemerintah itu merealisasikan. Kalau sekarang hanya berharap nanti sampai ke sana, tapi kapan waktunya, nggak ada timeline-nya, nggak ada apa istilahnya schedule-nya kapan. Mungkin publik akan kepo juga, akan menanyakan lagi kapan itu bentuknya. Ya ujung-ujungnya apa, itu menjadi PR lagi. Memang semua skenario opsi-opsi sudah disampaikan, tapi opsi itu sendiri kan bagi publik dianggap sebagai sesuatu yang teka-teki misteri, tidak pernah diberikan apapun kejelasan seperti apa. Semua mengatakan opsi harus lebih transparan gitu ya. Ini kan transparan. Maunya ini ujung-ujungnya di APBN juga. Nanti juga tertawa juga, ujungnya tertawai oleh publik juga gitu loh. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas? Ini terkait dengan tiket murah ya. Jadi memang harus ada 2 hal yang dibedakan. Kalau infrastruktur ini dibedakan dengan pengelolaan moda transportasi saja, dengan 250.000 sekarang yang Jakarta Bandung penghasilan 1,5 T, kalau itu hanya untuk operasional, itu sudah menguntungkan. Tapi kalau dibebani dengan hutang infrastruktur, memang dia menjadi tidak menguntungkan. Nah, pembangunan ke Jawa Timur nanti sampai ke Banyuwangi ini harus dipisahkan. Infrastruktur ini jangan menjadi tanggung jawab dipisahkan dengan ini investasi negara. Yang satu ini adalah moda pengelolaan transportasi, di mana tiket dan lain-lain itu dihitung dari operasional moda transportasi yang kalau kita hitung dan tidak dibebani dengan infrastruktur, tiketnya mungkin tidak mahal, tapi itu sudah cukup menentukan. Dan kita yakinkan kalau kita yakin itu kalau sampai Surabaya sampai Jatim, utilisasi penumpang akan sangat tinggi, bisa sampai 100% itu. Apalagi kalau biayanya terjangkau, sampai sana 500.000 misalnya, apalagi 5 jam, wah itu luar biasa. Yang naik saya pun akan memilih itu kalau pulang ke Dapil. Apalagi kalau gratis. Oke, Mas Labib. Baik, kita nantikan bersama ya, karena tadi sama-sama kita dengar juga bahwa pemerintah ini masih terus mencari solusi terbaik dan juga skema terbaik yang tidak merugikan masyarakat Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Mas Labib, kemudian juga Pak Toto, Pak Trubus hadir dan juga menyampaikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam